Film diawali dengan memperlihatkan suasana kota di Amerika, tepatnya pada tahun 1933, masa ketika aksi perampokan bank marak terjadi. Di antara banyak penjahat yang beraksi saat itu, ada satu nama yang paling terkenal, yaitu John Dillinger. Adegan kemudian berpindah ke sebuah penjara yang dijaga dengan ketat. Para narapidana tampak berbaris rapi di bawah pengawasan para sipir. Suasananya begitu mencekam, seorang tahanan bahkan terlihat terkapar di tanah setelah menerima siksaan dari petugas penjara. Di saat yang sama, dua pria sedang dikawal menuju area tahanan. Salah satunya adalah John Dillinger, perampok bank paling dicari di Amerika yang kini akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun tanpa sepengetahuan para sipir, salah seorang narapidana yang bekerja sebagai penjahit telah menyelundupkan senjata ke dalam penjara. Bersama rekan-rekannya, ia menyiapkan rencana pelarian yang sangat berani. Ternyata aksi tersebut juga telah dirancang oleh John Dillinger, dan diketahui jika para narapidana yang terlibat masih merupakan teman-teman dekatnya. Karena itulah, tepat saat John hampir dimasukkan ke dalam penjara, kekacauan pun tak dapat dihindari. Sayangnya, salah satu teman John terpancing emosi dan menyerang sipir secara brutal. Tindakannya memicu alarm darurat sehingga seluruh penjaga penjara segera bergerak untuk menghentikan kerusuhan. Dan hanya dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi medan perang dan baku tembak pun terjadi dengan brutal. Di tengah kekacauan itu, salah satu sahabat John tewas setelah terkena tembakan. Meski berat, John tidak punya pilihan selain meninggalkannya demi menyelamatkan diri. Kematian temannya membuat John murka. Ia pun menyalahkan pria yang sebelumnya memancing keributan tersebut karena akibat ulahnya membuat rencana menjadi semakin kacau. Alhasil John pun murka dan menghajar si pria tersebut. Setelah berhasil melarikan diri, John dan anggota kelompoknya yang tersisa terlihat menuju sebuah rumah terpencil di tengah ladang. Tempat itu menjadi lokasi persembunyian sementara sebelum mereka berangkat ke Chicago untuk menjalankan rencana yang jauh lebih besar. Beberapa waktu kemudian, John pun tiba di Chicago dan langsung disambut hangat oleh rekan-rekannya. Sebagai perampok bank paling terkenal di Amerika pada masanya, nama John Dillinger sudah begitu dikenal di mana-mana. Hasil rampokan yang ia kumpulkan bukan hanya memberinya kekayaan, tetapi juga membuka jalan menuju lingkungan elit. Berkat uang dan reputasinya, John memiliki banyak koneksi dengan orang-orang berpengaruh yang siap membantunya kapanpun diperlukan. Meski dikenal sebagai kriminal, John memiliki prinsip yang cukup berbeda dibandingkan para penjahat lainnya. Ia selalu membawa senjata, tetapi sebisa mungkin ia menghindari pembunuhan. Bahkan saat merampok bank, sepeser pun uang milik nasabah tidak pernah ia gasak. Memang terkadang ia menyandera beberapa orang. Namun itu hanya dilakukan untuk melindungi dirinya dari tembakan polisi. Anehnya lagi, para sandera justru sering diperlakukan dengan baik olehnya. Karena bagi John yang diincar hanyalah uang, uang, dan uang, bukan nyawa orang. Sementara itu di tempat lain, seorang buronan bernama Charles Floyd sedang berusaha melarikan diri dari kejaran aparat. Ia berlari melintasi perkebunan apel sambil mencari jalan keluar. Namun dari kejauhan, seorang agen FBI bernama Melvin Parvis telah membidiknya hingga ia melepaskan tembakan. Keesokan harinya, Direktur FBI bernama J. Edgar Hoover menghadiri sebuah pertemuan yang bertujuan untuk mengajukan tambahan anggaran bagi unit satuannya. Menurut Hoover, para agen federal telah berhasil menangkap ratusan penjahat berbahaya, sehingga membutuhkan dukungan yang lebih besar demi keberhasilan misi selanjutnya.
Namun permintaan tersebut langsung ditolak dengan alasan penghematan anggaran. I question whether you are the person. Crime is increase is denied. Tak lama kemudian, terlihat Haver bertemu dengan Melvin Parvis dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menumbangkan Charles Floyd. Di hadapan wartawan, Hoover bahkan menunjuk Melvin sebagai pemimpin tim lapangan mereka di FBI, khususnya wilayah Chicago. Ia mengandalkannya untuk menangkap John Dillinger, sang perampok aneh. Fighting crime scientifically. Ironisnya pada malam yang sama, John justru sedang menikmati waktunya bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Di sana seseorang menghampirinya dan menawarkan sebuah rencana perampokan baru. Namun ada satu masalah, di mana rencana itu mengharuskan mereka melakukan penculikan. Mendengar hal tersebut, John langsung menolaknya mentah-mentah. Menurutnya ia hanyalah seorang perampok bank, bukan penculik. Ia tidak ingin reputasinya berubah menjadi kriminal yang menyasar orang-orang tak bersalah. Di tengah pembicaraan itu, perhatian John tiba-tiba teralihkan pada seorang wanita cantik bergaun merah yang duduk tak jauh darinya. Semakin lama memandang, semakin besar keinginannya untuk berkenalan. Alhasil, daripada memendam rasa, John pun memberanikan diri menghampiri wanita tersebut yang diketahui bernama Billy Frechte. Tanpa disadari, John ternyata langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. What's your name? Billy Frechte. Can I buy you a drink? I'll catch you. Karena tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya di tempat umum, John mengajak Billy makan malam di sebuah restoran. Di sanalah ia mulai terbuka dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang perampok bank. Tentu saja Billy menganggap pengakuan itu hanya candaan. Ia kemudian menceritakan pekerjaannya sebagai penjaga tempat penitipan mantel. I know you. That's a serious thing to say to a girl you just met. If you were looking at what I'm looking at, you'd be in a hurry. Malam itu berlangsung menyenangkan hingga keduanya meninggalkan restoran bersama. Namun saat berada di lobi, John bertemu dengan salah satu kenalannya dan meminta Billy menunggunya di luar. Go wait for me outside. Little DeAndrea. Sayangnya ketika urusan singkat itu selesai, Billy juga ternyata sudah menghilang. Where'd that girl go? Di waktu yang hampir bersamaan, Melvin Parvis mulai menjalankan tugas barunya. Ia mengumpulkan seluruh agen FBI di Chicago dan menegaskan bahwa mereka harus melakukan segala cara untuk menangkap John Dillinger. If you are going to go, please go now. And those of you who aren't prepared for that should go. We are pursuing hardened killers. Kini FBI juga memiliki unit penyadap khusus yang bertugas memantau komunikasi para kriminal. Melvin berharap tim tersebut bisa memberikan petunjuk yang selama ini mereka cari. Sementara itu, John masih belum menyerah mengejar Billy. Ia mendatangi tempat kerja wanita itu dan secara langsung menyatakan bahwa dirinya ingin menjadikan Billy sebagai pacarnya. Awalnya Billy menolak karena mengetahui kehidupan John yang penuh resiko. Namun karena kegigihan pria itu perlahan meluluhkan hatinya. I don't know anything about you. Because you're with me now. Where'd you do that? Sejak saat itu Billy mulai ikut menjalani kehidupan John yang selalu berpindah-pindah tempat. Malam itu John membawanya menginap di sebuah hotel mewah. Sebagai tanda cintanya, ia menghadiahkan sebuah mantel bulu mahal yang membuat Billy terkesan. There's your son. We had a lot of Indian friends. Namun tanpa mereka sadari, FBI juga semakin dekat. Tim penyadap berhasil memperoleh informasi bahwa John sedang berada di sebuah hotel dengan menggunakan nama samaran Scott. Mendengar kabar itu, Melvin Parvis segera memimpin anak buahnya menuju lokasi. Mereka langsung mencari tamu yang terdaftar dengan nama tersebut. Sayangnya orang yang mereka temukan justru seorang wanita bernama Nona Scott yang sedang menginap bersama tunangannya. Show him, honey. Setelah memastikan tidak ada kaitannya dengan John Dillinger, Melvin pun meninggalkan kamar itu. Meski begitu, beberapa agen tetap ditempatkan di koridor untuk berjaga-jaga. Watch that door from right there. Tak lama kemudian, salah seorang agen mendengar suara mencurigakan dari area sekitar hotel. Ia pun berjalan perlahan untuk melakukan pemeriksaan. Namun, tiba-tiba suara tembakan memecah kesunyian malam.
Melvin yang sudah berada di luar hotel segera berlari kembali ke dalam. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan salah satu anak buahnya telah tergeletak bersimbah darah. Melvin langsung murka. Sayangnya pelaku penembakan sudah berhasil melarikan diri. Yang lebih menyebalkan lagi, penembak tersebut ternyata adalah Lester Babyface alias Nelson, salah satu perampok paling berbahaya yang sudah lama menjadi sekutu John Dillinger. Sedangkan John Dillinger sudah berada di tempat lain dan ia sukses melakukan perampokan banknya. Kegagalan operasi di hotel membuat Melvin Parvis harus menerima teguran keras dari Hoover. Bukan hanya gagal menangkap para perampok, FBI juga dianggap membiarkan John kembali beraksi dan membawa kabur uang hasil rampokan senilai $74.000. Di lain sisi, Melvin menyadari bahwa timnya membutuhkan bantuan. Ia pun meminta tambahan agen dengan kemampuan di atas rata-rata untuk memperkuat perburuan terhadap John Dillinger. Permintaan itu akhirnya membuat FBI mendatangkan agen Charles Winstead ke Chicago. Meski usianya tidak lagi muda, Winstead dikenal memiliki insting dan kemampuan analisis yang luar biasa. Welcome to Chicago. Here on Mr. Dillinger. Sementara itu, John justru menikmati hidupnya bersama Billy. Suatu hari ketika mereka menghadiri acara sebuah ajang pacuan kuda, John bertemu dengan beberapa kenalannya yang berasal dari kalangan mafia. Tak lama kemudian sebelum berpisah, salah seorang di antara mereka sontak melontarkan candaan tentang kematian. Mengingat status John yang kini buronan paling dicari di Amerika. Meski hanya bercanda, ucapan itu ternyata membuat Billy gelisah. Makanya Billy pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan John saat itu juga. Then don't play me for a fool. Akan tetapi John yang sudah terlanjur mencintai Billy, kemudian meyakinkan sang kekasihnya itu kalau ia sebenarnya tidak usah terlalu mencemaskan para polisi di kotanya. Karena ia memastikan kalau rencananya jauh lebih cerdas dan sulit ditebak daripada rencana para petugas kepolisian. Setelah meyakinkan Billy, John pun segera mengajak sang kekasih untuk menginap di salah satu hotel, namun dengan nama dan identitas yang sudah dipalsukan. Begitu momen yang dinantikan oleh dua pasangan sejoli itu akan berlangsung panas, namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan para petugas yang ternyata sudah mengincar mereka. Berkat analisis tajam agen Winstead, lokasi persembunyian John berhasil diketahui. Tak lama kemudian, para agen federal bergerak cepat dan berhasil menangkap John Dillinger. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama menjadi buronan, John kembali masuk ke dalam penjara. Melvin Parvis bahkan datang menemuinya dengan perasaan bangga. Ia menganggap keberhasilan ini sebagai kemenangan besar bagi FBI. Namun seperti biasa, John tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ia justru mengejek Melvin dengan mengatakan kepada si polisi tersebut kalau usahanya selama ini telah sia-sia. Hanya untuk menangkap dirinya, ia sampai harus mengorbankan banyak nyawa anak buahnya. Namun alih-alih menunjukkan rasa takut, sindiran yang dilontarkan John justru menusuk harga diri Melvin. Tak lama setelah pertemuan tersebut, muncul rencana untuk memindahkan John ke penjara Crown Point di Indiana, sebuah fasilitas yang dikenal memiliki pengamanan jauh lebih ketat. Ironisnya, kabar mengenai pemindahan John ke penjara di Indiana telah tersebar ke publik. Namun anehnya begitu John tiba di penjara tersebut, ia justru disambut layaknya seorang artis. Bahkan awak media sudah berkumpul di sana untuk melakukan liputan. Setelahnya, di saat John akan dimasukkan ke dalam selnya, ia juga masih sempat melayani pertanyaan para wartawan. Tanpa sedikit pun terlihat gugup atau terintimidasi, ia justru menikmati sorotan tersebut layaknya manusia paling tenar di muka bumi.
About 1 minute, 40 seconds. That's a prison now. Beberapa hari kemudian, John menjalani sidang pertamanya. Dalam persidangan itu, pengacaranya tidak berusaha membantah kejahatan yang telah dilakukan John. Sebaliknya, ia menyoroti perlakuan aparat terhadap kliennya. Saat itu, kedua tangan dan kaki John dibelenggu dengan rantai. Polisi beralasan bahwa John adalah kriminal yang sangat berbahaya. Namun, sang pengacara menilai tindakan tersebut berlebihan dan melanggar prinsip kemanusiaan. Di saat yang sama muncul rencana untuk memindahkan John ke penjara lain di Indiana. Rencana tersebut langsung menuai protes dari pihak pengacara. Mereka menilai fasilitas penjara itu tidak layak dan tidak mampu menjamin keselamatan tahanan. Namun pihak pengelola penjara membantah semua tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa fasilitas mereka aman. Karena itu rencana pemindahan John tetap dilanjutkan. Meski dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat di Amerika, John ternyata sudah memikirkan cara untuk kabur. Ia menunggu dengan sabar hingga kesempatan yang tepat datang. Saat momen itu tiba, John langsung menjalankan rencananya. Dengan memanfaatkan seorang petugas kebersihan sebagai pengalih perhatian, John mulai melumpuhkan para sipir satu persatu. Ia mengancam mereka dan memaksa mereka menunjukkan lokasi gudang senjata. Dan dengan begitu, hanya dalam waktu singkat, situasi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tak lama berselang si ahli rampok dengan cekatan mengambil seragam dan jaket milik petugas penjara untuk menyamar. Alhasil, para penjaga yang berada di luar sama sekali tidak menyadari bahwa tahanan paling berbahaya mereka sedang berjalan tenang menuju kebebasan. Dan untuk kesekian kalinya, John Dillinger berhasil melarikan diri dari penjara tersebut tanpa membuat kepanikan sedikit pun. Para sipir yang sempat disandra bahkan mengaku bahwa John terlihat sangat santai sepanjang pelarian itu. Ia bahkan bisa bercanda, bernyanyi, dan sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Di sisi lain, kabar tersebut tentu membuat Hoover semakin frustasi. Untuk itu, ia kembali mengutus Melvin, namun dengan strategi yang berbeda. Jika sebelumnya FBI hanya berfokus memburu John, kini mereka juga akan memburu semua orang yang berada di sekelilingnya. Pada malam yang sama setelah melarikan diri, John segera menghubungi Billy. Begitu mendengar suara kekasihnya itu, Billy pun merasa sangat lega. Namun ia memperingatkan John untuk sementara waktu jangan dulu datang ke Chicago. Karena polisi saat ini sedang gencar mencari dirinya dengan pengawasan yang sangat ketat. Namun John tetap nekat kembali ke Chicago. Ia berharap bisa menemui rekan-rekan lamanya dan meminta bantuan untuk bangkit kembali. Sayangnya, kenyataan yang ia temui jauh dari harapan. Selama dirinya mendekam di penjara, banyak orang mulai menjaga jarak darinya. Tak seorang pun ingin mengambil resiko dengan membantu buronan yang kini menjadi target utama FBI. Bahkan lebih buruknya lagi, ternyata kelompok rivalnya dulu telah berhasil mengambil alih wilayah operasi yang dulu dikuasainya. Tentu saja semua kejadian itu membuatnya kecewa. Dan untuk pertama kalinya, John merasakan bagaimana rasanya kehilangan pengaruh dan ketenaran. Di tengah keterpurukan itu, seorang sahabat lamanya bernama Tommy Carroll datang menemui John di sebuah bioskop. Di sanalah Tommy menawarkan sebuah pekerjaan baru kepada John, yaitu kembali melakukan perampokan bank, namun dengan syarat ia harus bekerja sama dengan Nelson. Mendengar nama Nelson, John sebenarnya langsung merasa keberatan. Ia tahu betul bahwa Nelson adalah perampok yang brutal, ceroboh, dan sulit dikendalikan. Namun keadaan membuat John tidak memiliki banyak pilihan. Di saat yang sama, FBI juga semakin gencar memburunya. Wajah John bahkan mulai ditampilkan di layar bioskop sebagai bagian dari pengumuman buronan paling dicari di Amerika. Pada akhirnya John setuju bekerja sama dengan Nelson.
Namun sejak awal perbedaan karakter mereka sudah terlihat jelas. John biasanya merampok dengan cepat dan berusaha menghindari korban jiwa. Sementara Nelson jauh lebih agresif dan tidak segan menggunakan senjatanya. Terbukti, perbedaan itu akhirnya membawa masalah. Suatu ketika mereka merampok sebuah bank dan akibat aksi brutal Nelson memicu respon cepat dari polisi. Tak lama kemudian, lokasi tersebut berhasil dikepung oleh aparat bersenjata dan yang terjadi. Dalam pertempuran itu John terkena tembakan di bagian lengan. Namun nasib yang buruk menimpa Tommy Carroll yang tertembak dan tewas di tempat. Dengan kondisi yang semakin kacau, John tidak memiliki pilihan selain meninggalkan sahabatnya tersebut. Setelah insiden kematian sahabatnya itu, John pun merasa emosi kepada Nelson. Ia menyalahkan Nelson atas kekacauan yang terjadi. Namun karena operasi tersebut memang dipimpin oleh Nelson, John hanya bisa menahan kemarahannya. Malam harinya John dan kelompoknya bersembunyi di sebuah penginapan terpencil. Di sana ia kembali bekerja sama dengan sahabat lamanya yang bernama Red Hamilton. Namun berbeda dengan John, Red mulai merasa lelah menjalani kehidupan sebagai buronan. Ia ingin meninggalkan dunia perampokan dan mulai hidup baru. Sementara itu di tempat lain FBI tengah menginterogasi Tommy yang ternyata masih hidup. Meski mengalami luka tembak yang sangat parah. Kondisinya terus memburuk hingga seorang dokter meminta agar interogasi segera dihentikan. Namun Melvin yang baru tiba menolak permintaan tersebut. Ia yakin Tommy mengetahui sesuatu yang penting tentang keberadaan John dan Nelson. Tak mampu lagi menahan rasa sakit, Tommy akhirnya menyerah dan membocorkan lokasi persembunyian kedua buronan tersebut. Tak butuh waktu lama, Melvin dan timnya segera bergerak menuju penginapan tempat persembunyian John dan kelompoknya. Setibanya di lokasi, Melvin diam-diam memerintahkan para agen untuk berpencar dan mengepung area karena penginapan itu berada di tengah hutan yang luas. Agen Winstead sempat menyarankan agar area pengepungan dipersempit supaya target tidak mudah lolos. Namun Melvin yang sedang terobsesi menangkap Dillinger memilih mengabaikan saran tersebut. Ketika melihat sebuah mobil keluar dari penginapan, ia langsung melepaskan tembakan tanpa memastikan identitas pengemudinya terlebih dahulu. Suara tembakan itu seketika membangunkan John dan rekan-rekannya. Menyadari bahwa mereka telah dikepung, John dan Nelson segera membalas tembakan dari dalam penginapan. Di tengah aksi baku tembak yang kacau, Melvin baru menyadari bahwa mobil yang ditembakinya ternyata milik warga setempat yang tidak terlibat apapun. Kesalahan itu sempat membuatnya merasa bersalah. Tetapi situasi yang semakin memanas memaksanya kembali fokus pada operasi. Di tengah hujan peluru, John dan Red diam-diam berhasil keluar dari penginapan. Keduanya berlari menembus hutan untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, Melvin lebih memusatkan perhatian kepada Nelson yang juga berusaha melarikan diri. Di dalam hutan, John dan Red masih terlibat baku tembak dengan dua polisi yang terus memburu mereka. Setelah beberapa saat, keduanya bersembunyi dan menunggu hingga suasana hutan kembali sunyi. John mengira para pengejar sudah pergi, namun ketika ia mencoba bergerak keluar dari persembunyiannya, tiba-tiba akibat tembakan tadi, Red terluka cukup parah, namun beruntung mereka berhasil meloloskan diri dari hutan. Sesampainya di luar hutan, John dan Red kebingungan mencari jalan untuk kabur. Pada saat itulah Nelson tiba-tiba muncul dengan sebuah mobil curiannya.
Sayangnya polisi masih terus memburu ketiganya, sehingga baku tembak kembali terjadi. Situasi yang semakin kacau membuat Melvin kehilangan ketenangannya dan bertindak semakin nekat. Setelah baku tembak sengit yang berlangsung cukup lama, Nelson akhirnya tewas di tempat. Di sisi lain, John berhasil meloloskan diri bersama Red. Namun kondisi Red sangat kritis karena kehilangan banyak darah akibat luka tembak yang dideritanya. Menyadari bahwa peluangnya untuk selamat semakin kecil, Red pun meminta John untuk meninggalkannya dan menyelamatkan diri sebelum polisi berhasil menemukan mereka. Sementara itu, kegagalan menangkap John kembali membuat Melvin begitu emosi. Ia semakin bertekad untuk memburu buronan paling terkenal di Amerika itu. Melvin lalu mengumpulkan seluruh anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk menangkap John dengan cara apapun. Di saat yang sama, Billy berhasil mengelabui para polisi yang selama ini mengawasi apartemennya. Dengan bantuan seorang wanita yang memiliki penampilan mirip dengannya, Billy berhasil lolos dari pengawasan dan manisnya, ia pun bisa kembali bertemu dengan John kekasihnya. Tak lama kemudian, barulah polisi menyadari kalau mereka baru saja ditipu. Melalui penyadapan telepon, mereka memperoleh informasi kalau Billy dan John berencana bertemu di sebuah hotel. Keesokan paginya, saat Billy hendak memesan kamar hotel untuk dirinya dan John, para polisi yang sudah menunggu langsung bergerak. Target utama mereka sebenarnya adalah John, namun karena perintah Melvin, mereka terpaksa tetap menangkap Billy dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sisi lain, John sangat terkejut ketika mengetahui Billy telah ditangkap. Sayangnya ia tidak bisa berbuat banyak karena polisi sudah menyebar di berbagai lokasi dan memperketat pengawasan. Sementara itu di kantor polisi, Billy terus diinterogasi agar membocorkan keberadaan John Dillinger, namun ia tetap bungkam. Sikap Billy membuat salah satu polisi kehilangan kesabaran. Interogasi berubah menjadi penyiksaan brutal hingga seorang polisi wanita yang berada di ruangan itu terlihat ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan tindakan tersebut. Dalam kondisi tertekan, Billy sempat menipu polisi itu kalau John saat ini berada di apartemennya. Si polisi sebenarnya tahu kalau dirinya kembali dibohongi. Alhasil, si polisi menjadi murka dan kembali menyiksa Billy. And when my Johnny Untungnya Melvin segera datang ke lokasi setelah mengetahui bahwa Billy telah disiksa selama interogasi. Ia pun langsung menghentikan tindakan tersebut. Beberapa hari kemudian, John didatangi oleh pengacaranya yang membawa surat dari Billy. Dalam surat tersebut, Billy meminta John agar tidak mencoba membebaskannya dari penjara. Ia meyakinkan John bahwa masa hukumannya hanya 2 tahun dan berjanji akan menemuinya kembali setelah bebas nanti. Di saat yang sama, masalah lain mulai muncul. Anna, salah satu teman dekat John, mendapat kabar bahwa dirinya akan dideportasi ke negara asalnya di Rumania. Makanya demi menghindari deportasi, Anna akhirnya bersedia bekerja sama dengan Melvin dengan syarat ia diizinkan tetap tinggal di Amerika. Tak lama kemudian, Anna mengajak John menonton film di sebuah bioskop. John tidak menyadari bahwa ajakan tersebut sebenarnya merupakan jebakan yang telah dirancang untuk membantu pihak berwenang menangkapnya. Begitu John menyetujui ajakan itu, Anna segera memberitahu Melvin. Mendapat informasi tersebut, Melvin langsung mengumpulkan seluruh timnya untuk menyusun operasi penangkapan. Dengan bantuan agen Charles Winstead, mereka pun berhasil melacak bioskop yang akan didatangi John malam itu. Sementara itu pada sore harinya, John mengantar temannya Polly Hamilton untuk mengurus dokumen di kantor polisi. John bahkan ikut masuk ke kantor polisi tersebut. Di sana, ia melihat sendiri bagaimana aparat penegak hukum bekerja tanpa henti untuk memburunya. Ironisnya, karena hampir seluruh personil sedang difokuskan untuk memburu dirinya,
hingga tidak seorang pun menyadari bahwa buronan paling dicari di Amerika saat itu sedang berada di dalam markas mereka. Di lokasi lain, para polisi mulai ditempatkan di sekitar gedung bioskop. Melvin telah membagi tugas kepada seluruh anak buahnya. Meski begitu, ia tetap merasa cemas karena beberapa operasi sebelumnya selalu berakhir dengan kegagalan. Setelah menunggu cukup lama, John akhirnya tiba bersama Anna dan Polly. Ketiganya masuk ke dalam bioskop tanpa menyadari bahwa puluhan petugas telah bersiaga di sekitar lokasi. Berbeda dengan para polisi yang diliputi ketegangan, John justru menikmati film dengan santai. Ia yakin pihak berwenang tidak akan mampu menangkapnya. Sebagai langkah antisipasi, ia juga membawa pistol untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu terjadi penyergapan. Dan ketika film selesai, John meninggalkan bioskop bersama Anna. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang tampak terlihat mengawasinya. Menyadari dirinya sedang dibuntuti, John segera bersiap dan meraih pistolnya. Namun kali ini keberuntungan tidak lagi berpihak kepadanya. Setelah berbulan-bulan melakukan pengejaran dan penyelidikan, Melvin Parvis beserta timnya akhirnya berhasil menghentikan pelarian John Dillinger. Dalam baku tembak yang terjadi di luar bioskop Biograph, John terkena tembakan fatal dan roboh di trotoar. Saat dalam kondisi sekarat itu, John sempat mengucapkan beberapa kata yang hanya didengar oleh agen Winstead. Ketika Parvis bertanya apa yang dikatakan John, Winstead hanya menjawab bahwa ia tidak mendengar apapun. Malam itu, kisah John Dillinger berakhir. Kematian sang perampok legendaris menjadi penutup dari salah satu perburuan terbesar dalam sejarah Amerika. Sekaligus membuktikan bahwa buronan yang paling cerdik sekalipun pada akhirnya tidak dapat terus menghindari kejaran hukum. Keesokan harinya, Charles Winstead datang mengunjungi Billy di penjara. Awalnya Billy mengira agen tersebut akan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai John. Namun, Winstead ternyata hanya datang untuk menyampaikan pesan terakhir dari John, yaitu, katakan kepada Billy bahwa aku mencintainya. He said, "Bye-bye, Blackbird." Mendengar pesan itu, Billy hanya bisa terdiam. Meski John telah tiada, cinta mereka tetap menjadi bagian terakhir dari kisah hidup sang perampok paling terkenal di Amerika. Hingga akhirnya, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.